Berbicara soal donor darah, selain bisa membantu orang yang membutuhkan nih, ternyata donor darah punya banyak manfaat untuk tubuh. Meski begitu, kebutuhan darah di Indonesia nyatanya masih belum terpenuhi, apalagi di tengah pandemi. Ketakutan masyarakat akan persebaran corona dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah membuat sejumlah wilayah saat ini mengalami kurangnya ketersediaan darah. Nah, berikut saya ajak Anda untuk kita sadari bersama ya, mengapa donor darah itu perlu dilakukan, apalagi di masa sekarang. Kita buka, ini dia. Yuk kita donor darah. Berikutnya yang sudah dikurasi oleh teman-teman Litbang CNN Indonesia. Apa sih manfaatnya untuk donor darah? Nah, donor darah diketahui nih, kalau Anda yang belum pernah donor darah, kemudian punya keinginan untuk donor darah, Anda harus tahu nih manfaatnya. Kita tahu donor darah ini ternyata bisa menjaga kesehatan jantung. Jadi diketahui bisa menurunkan kekentalan darah. Jadi ini sama artinya ya, mengurangi risiko penyumbatan di pembuluh darah dan kerja jantung nih jadi tetap normal. Berikutnya, ini dia, memproduksi sel-sel darah baru. Jadi ada, kalau misalnya Anda mengeluarkan darah nih, secara teratur donor darah gitu, bisa membantu merangsang produksi sel-sel darah baru. Nah, kemudian kalau sudah mendonor darah, biasanya akan ada efek psikologisnya. Apa sih efek psikologisnya? Apalagi kalau bukan bahagia. Jadi orang-orang yang, darahnya didonorkan biasanya akan mempengaruhi psikologis, akan menjadi segar dan jadi lebih bahagia ya. Berikutnya untuk Anda yang suka makan, doyan makan, selain berolahraga nih ternyata donor darah juga bisa membakar kalori dari makanan yang Anda konsumsi. Selain itu pastinya donor darah bisa mendeteksi penyakit karena kita tahu di awal donor darah ini ada namanya screening. Jadi pemeriksaan darah semua dilakukan dan secara dini kita bisa tahu penyakit-penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang paling penting, karena darah merupakan komponen terpenting dalam tubuh manusia ya, ternyata satu orang saja ini bisa menyelamatkan 3 nyawa manusia sekaligus. Oke, berikutnya. Tapi sayangnya stok darah di Indonesia khususnya di tengah pandemi di bulan Juni hingga Agustus 2020 terpantau menipis. Kalau kita lihat angka-angkanya di beberapa kota besar di Indonesia, ini kita highlight. Ada kota Jakarta yang pertama. Jakarta, sejak awal pandemi hingga akhir Agustus, ketersediaan stok darah di PMI DKI Jakarta bahkan menurun 70%. Sementara kalau kita lihat di Tangerang, juga angkanya menurun 50%, jadi rata-ratanya ada 300 kantong darah. Tapi sekarang di bulan Juni sampai Agustus ternyata hanya ada 150 kantong darah di Tangerang. Kemudian kalau kita ke Bandung juga terpantau turun 60%. Dan selanjutnya adalah Kota Bogor. Kota Bogor ini hingga awal Juli 2020 bahkan terpantau stoknya menipis, stoknya turun hingga 70%. Sementara Kota Medan, sejak pandemi ini hanya mendapatkan sekitar 4.000. Ada 4.000 kantong darah dari sebelumnya kisarannya 6.000 kantong. Jadi kalau persentasenya turunnya sekitar 33,3%. Ini data yang dikurasi oleh tim sosial media CNN Indonesia, oleh tim Litbang CNN Indonesia. Dan berikutnya, kalau kita mau mendonorkan darah, kita mau membantu sesama manusia. Tadi ya, satu orang bisa menyelamatkan 3 nyawa. Kemudian umur Anda nih 17 sampai 65 tahun. Anda bisa banget untuk membantu mendonorkan darah, ikut mendonorkan darah di kala pandemi. Tapi jangan takut ya, ada beberapa protokol kesehatan, protokol keamanan. Kalau kita lihat yang pertama pastinya menggunakan masker, wajib menggunakan masker. Kemudian kalau sudah menggunakan masker, Anda datang ke kantor PMI setempat, Anda harus dicek dulu suhu tubuhnya. Kalau kurang dari 37,5, Anda boleh mengikuti mengikuti donor darah ini. Tapi kalau lebih dari 37,5, nyatanya Anda harus menunggu sampai suhu tubuh Anda ini normal begitu. Berikutnya adalah mengisi formulir pendaftaran. Ini penting karena akan dilakukan screening kemana aja nih Anda selama ini, selama beberapa minggu terakhir. Kemudian riwayat penyakit apa yang sudah Anda miliki sebelumnya. Dan berikutnya setelah mengisi formulir pendaftaran ada juga pemeriksaan dokter ya pastinya. Untuk apa? Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk tadi mendeteksi penyakit apa yang Anda miliki.
kemudian cek hemoglobin Anda dan juga tekanan darah Anda. Kalau hemoglobin ini kadar Hb-nya normal harus 12,5 sampai 17 gram persen hemoglobin di dalam tubuh Anda. Kemudian setelah diperiksa semuanya, dinyatakan Anda sehat, Anda bisa memberikan darah Anda, mendonorkan darah Anda, langsung masuk ke ruangan pengambilan darah, dan ruangan ini ternyata didisinfeksi setiap saat, setiap pergantian orang, dan ada jaraknya setiap kursi ya. Tapi hingga saat ini belum ada laporan kasus yang menyebutkan bahwa virus yang menyerang sistem pernafasan termasuk virus corona ini menular melalui transfusi atau donor darah ya. Jadi ini aman harusnya. Mendonorkan darah di saat wabah COVID-19 juga sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena prosedur selama donor darah ini sudah diatur dan diusahakan seaman mungkin.